Hello everyone. Tanpa terasa sekarang udah masuki bulan Mei. Dan ini adalah minggu pertama bulan Mei. Kita akan memasuki tema baru di bulan ini, yaitu tentang prayer and worship. Yaitu tentang doa dan penyembahan. Ya. Anyway, gimana kabarnya? Udah mulai bosan dan jenuh? Atau gimana perasaan lu? Apapun kondisi lu, gue berharap kita semua gak pernah berhenti ikut Tuhan ya. Kita perlu konsisten dan perlu tetap setia mengikuti Tuhan dan menaruh keputusan di atas perasaan. Nah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang upgrading atau pembaharuan dari kehidupan doa kita. Sepertinya mungkin bukan tema yang menarik, bukan tema yang kelihatannya populer, tapi ini tema yang penting, tema yang perlu benar-benar kita perhatikan teman-teman. Karena ini sebenarnya yang namanya doa itu adalah tindakan aktif dan tindakan nyata yang seharusnya kita lakukan ketika kita ikut Tuhan. Sebelumnya gue mau nanya nih. Pernah gak sih lu sulit mempercayai sesuatu yang belum lu lihat dengan kasat mata? Ya, atau belum lu alami? Belum lu lihat pakai kasat mata atau lu belum alami? Ya, contohnya aja ya. Kalau kayak di ruangan ini, gue bilang bahwa gue lagi sendirian nih. Gue setting ini semua sendirian. Kamera, lampu, ya semuanya gue setting sendirian. Meja ini gue setting sendirian. Lu percaya nggak kalau gue setting ini sendirian? Mungkin bisa aja lu percaya. Karena lu nggak melihat siapapun kan. Lu cuma lihat gue. Lu cuma lihat gue yang lagi bicara depan kamera. Walaupun kenyataannya gue nggak sendiri. Iya nggak? Kok Alfred? Yo. Oh, ada suara kan? Dan sebetulnya ada beberapa orang lagi di ruangan ini. Tapi kan lu nggak melihatnya. Dan seringkali ketika lu nggak melihatnya, lu mulai kehilangan percaya. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita di dalam ikut Tuhan, teman-teman. Seringkali kalimat ini yang keluar dari mulut kita. Saya tidak melihat adanya peran Tuhan. Saya tidak melihat adanya peran Tuhan. Saya tidak melihat Tuhan. Buat saya, kayaknya Tuhan nggak ada. Dan ketika kita tidak melihat adanya Tuhan, respon umum yang kita lakukan adalah kita mulai berhenti melibatkan Dia. Ya, kita mulai berhenti menganggap bahwa Dia ada. Ya, dan mulai mengabaikan kehadiran Tuhan. Mulai merasa bahwa, I think there is no God. Gak ada Tuhan. Jadi selama ini mungkin kita ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah proses pemenuhan jadwal yang telah dibangun sekian lama mungkin. Ya, dan teman-teman tahu nggak sih, itu adalah langkah yang keliru. Langkah yang keliru. Ya, buat gue pribadi juga sama teman-teman. Seringkali begitu gue merasa bahwa gue nggak lihat Tuhan dalam hidup gue, dan seringkali langkah yang gue ambil adalah menjauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan. Ya, nah seharusnya ini yang benar. If you want to see God doing something in your life, prayer is the number one item on the agenda. Ya, doa justru adalah pilihan nomor satu yang seharusnya ada dalam agenda kita. Wow, masa sih? Gue lagi nggak lihat Tuhan malah gue disuruh doa. Masa sih? Hey, teman-teman, justru doa adalah langkah nyata dan konkret sehingga kita bisa melihat keterlibatan Dia. Ya, karena seharusnya doa adalah bentuk kita ganti fokus dari dunia ini, dari yang sedang ada dalam kehidupan kita menjadi ke Tuhan. Yes, bener banget. Seringkali kita kan lagi fokus sama sesuatu nih, sama kesibukan kita, keadaan kita. Justru waktu kita berdoa, Tuhan, hari ini saya melihat Tuhan. Tuhan, saya hari ini ingin bersyukur sama Tuhan. Dan ketika kita mulai mengeluarkan kata-kata doa itu, mungkin di situ teman-teman mulai, ya kayaknya Tuhan hadir deh sebetulnya. Benar kan? Pernah nggak kejadian seperti itu teman-teman? Ya, nah justru yang jangan sampai tetot kita tidak lakukan ya, tetotnya adalah kita mulai berhenti berdoa ketika kita mulai tidak melihat Tuhan. Ketika kita mulai merasa bahwa Tuhan tidak lagi kayaknya Tuhan nggak ngasih profit nih dalam hidup gua. Kayaknya Tuhan nggak ada kontribusinya nih. Dan langkah yang paling jangan kita lakukan adalah berhenti berdoa. Justru kita harus meningkatkan doa kita. Ya. Nah, poin-poin apa sih yang simple tapi butuh konsistensi dan disiplin untuk melakukannya sehingga kita bisa meningkatkan kehidupan doa kita? Ada 3 poin yang perlu teman-teman catat, perlu lu semua catat. Ya. Yang pertama adalah pray regularly. Berdoalah secara reguler.
Berdoalah secara konsisten. Masukin itu di agenda, teman-teman. Dan gini teman-teman, hilangkan semua perasaan malas, hilangkan semua perasaan yang mengganggu kita untuk berdoa. Bangun sebuah kedisiplinan, bangun sebuah keputusan bahwa kita perlu berdoa. Ya, kita nggak bisa memiliki kehidupan doa yang benar jika kita mau berdoa pada saat kita punya perasaan mau saja. Ya, justru kita nggak bisa punya kehidupan doa yang benar. Yang perlu adalah saat kita nggak punya perasaan mau, tapi kita mengambil sebuah keputusan untuk berdoa. Ya, nah kenapa sih kita justru nggak berdoa secara reguler? Balik lagi, kita selalu berpikir sifatnya transaksional, teman-teman. Nggak ada perbedaan. Nggak ada personal profit yang gue dapat. Ngapain gue habisin waktu untuk berdoa? Ya, dan sebetulnya itu adalah sikap-sikap yang sikap-sikap ketidakpercayaan, unbelief, tidak percaya Tuhan. Dan wajar ketika kita mulai tidak percaya, maka kita akan mulai menjauh dari yang namanya doa. Cek teman-teman hati kita. Ya, di poin pertama ini cek. Bahaya kalau sebenarnya di hati kita ditemukan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Wow. Bahaya sekali kalau kita boleh selidiki hati, buka hati ketika kita cek, kita tidak mempercayai Tuhan. Wow, itu harusnya sebuah alarm buat kita mulai, oke, saya harus mengambil keputusan, kembali berdoa, bicara sama Tuhan. Ya, regularly. Doa adalah sebuah tindakan aktif. Ya, dan basically manusia kita itu malas. Doa itu tindakan aktif. Dan secara natur manusia kita tuh malas, teman-teman. Ya, pernah gak sih teman-teman, kayak gue juga pernah sih jujur. Lagi bete-betenya hidup, ngerasa, waduh kok gini-gini amat hidup. Terus gak ada tuh di list di otak gue untuk, kayaknya gue harus berdoa deh. Males. Lebih baik gue menikmati kekecewaan, menikmati kemarahan, menikmati kesendirian bahkan. Tapi teman-teman, ayo ingat poin pertama. Selalu masukkan doa dalam agenda. Dan walaupun teman-teman dalam keadaan malas, keadaan bete, keadaan tidak baik, dan ketika itu adalah agenda teman-teman untuk berdoa, tetap putuskan untuk berdoa. Nah, kita juga lihat di Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel ini adalah seorang yang dipakai Tuhan di masanya. Dia kerja di kenegaraan, di pemerintahan. Dia dipakai oleh rajanya saat itu karena dia salah satu orang yang sangat luar biasa berhikmat. Daniel itu sibuk. Tapi dalam keadaan sibuknya dia, ternyata kalau kita lihat di Daniel pasal 6 ayat ke-10 ini, di situ dikatakan seperti ini. Di situ dikatakan seperti ini. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Ya, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya apa? Daniel punya jadwal doa yang konsisten, yang reguler. Nah, kebiasaan ini perlu kita bangun secara aktif, teman-teman. Sejak masa muda kita, bangun secara aktif. Dan mari, ini adalah kebiasaan yang menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Kita butuh melakukan yang namanya komunikasi 2 arah sama Tuhan lewat doa kita. Berdoalah secara konsisten. Ya, buat gue jujur, secara pribadi gue pun gak seperti ini. Jujur aja, ketika gue cek kenapa ya gue gak seperti ini. Gak 3 kali sehari. Gue setiap hari ada jam doa, tapi gue sering kali kalau gue lagi sibuk, gue gak sesibuk Daniel pastinya. Tapi gue sering kali ketika gue sibuk, gue gak memasukkan doa menjadi prioritas. Ketika gue cek karena gini teman-teman. Kadang kita tuh selalu mencari profit dari Tuhan. Ya, bukan merasa bahwa kita mau membangun iman kita kepada Tuhan dan mau menyerahkan diri sama Tuhan. Dan gini, kita ingat Tuhan karena kita cinta Tuhan. Ya, so poin yang pertama yang perlu teman-teman catat adalah pray regularly. Berdoalah secara konsisten. Masukkan itu di agenda teman-teman. Contoh misalnya, masukkan di alarm. Oke, jam 10 malam sampai jam sekian kita berdoa. Tentukan sendiri mau berapa lama. Tidak menjadi sebuah metode, tapi pastikan itu ada dalam agenda kita. Itu terlihat dalam agenda kita. Karena justru yang ada dalam agenda kita, itulah menunjukkan bahwa hal itu penting. Ya,
Berikutnya, setelah kita mulai punya jadwal doa yang benar, dan poin kedua yang perlu dilakukan adalah pada saat kita berdoa adalah berdoalah secara jujur. Pray honestly, ya, pray honestly. Nah, di sini gue akan bahas tentang kisah Musa, di mana Musa secara jujur berdoa sama Tuhan. Ya, Keluaran 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sering gak sih kita berdoa gini? Kenapa ini semua terjadi? Ini semua jahat. Ini semua gak oke. Dunia tidak adil. Seringkali kita juga sebetulnya mengeluarkan kata-kata itu kan. Dan di situ bagus banget Musa nanya, kenapa aku yang kau utus? Kenapa Tuhan pilih Musa yang untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Terus ngomong lagi seperti ini Musa, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Justru Musa melihat ketika Musa mencoba melakukan apa yang Tuhan mau, hasilnya malah memburuk, hasilnya malah tidak baik. Ini adalah doa yang menurut saya jujur. Dia ngerasa, Tuhan, waktu saya coba taat sama Tuhan, justru kok keadaan tidak membaik ya. Keadaan semakin buruk ya. Teman-teman, ini penting banget. Doa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Dan ada baiknya komunikasi yang dilakukan secara otentik, secara asli, jujur. Ya, jujur aja. Perasaan lo hari ini apa sama Tuhan? Sampaiin. Perasaan lo hari ini seperti apa? Sampaiin sama Tuhan. Perasaan lu hari ini seperti apa sama hidup lu, sama kondisi lu, sama Tuhan bahkan. Gimana? Apakah lu merasa kecewa sama Tuhan hari-hari ini? Menurut lu Tuhan tidak ada? Menurut Tuhan tidak terlibat dalam hidup lu? Sampaikan semuanya sama Tuhan. Tetap bangun kedisiplinan secara spiritual dengan berdoa. Dan kita bisa ngomong, Tuhan, gue capek. Tuhan, gue lelah banget. Gue ngerasa ini gak ada jalan. Gue ngerasa mentok Tuhan. Gue ngerasa, kok gini sih? Kok orang tua gue sepertinya gak perhatian sama gue? Kok sepertinya teman-teman gue gak peduli sama gue? Teman-teman boleh keluarkan keluh kesah semuanya di dalam doa. Ya, di dalam doa. Dan di situ kita justru sedang melakukan komunikasi yang sifatnya relasional sama Tuhan. Ya, karena dialah Bapa kita. Dialah Tuhan kita. Justru dia ingin melihat seluruh isi hati kita. Dan dia justru ingin melihat seluruh ekspresi kita yang dikeluarkan lewat doa kita. Ya, nomor 2 yang perlu teman-teman catat. Berdoalah dengan jujur. Gue pribadi juga sama. Seringkali doa dengan jujur. Gue seringkali mikir, aduh ini pelayanan. Aduh ini kerjaan. Aduh ini keluarga. Tuhan, aku lelah. Aku butuh Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Saya seringkali berdoa seperti itu teman-teman. Gue seringkali doa kayak gitu. Dan gue rasa dalam doa itu kenapa gue ngelakuin? Cuma satu. Karena gue membutuhkan berkomunikasi sama Tuhan. Gue mau membangun relasi dengan Tuhan. Gue mau melakukan yang aktif dan yang benar melalui perbuatan nyata. Yaitu berdoa setiap hari dan berdoa dengan jujur. Poin yang ketiga, terakhir. Pray fervently. Berdoalah dengan passion, dengan antusias, dengan sebuah ekspresi yang menggairahkan. Jangan berdoa dengan malas-malasan. Aduh, sambil tidur, sambil ngantuk-ngantuk. Atau mungkin kita berdoa cuman sebatas sebatas ngomong yang setiap hari diulang-ulang. Karena kita merasa, yang penting gue sudah melakukan, hanya sebagai sebuah checklist. No. Pastikan kita berdoa dengan passion, dengan antusias, dengan fokus yang penuh, passionate dan bergairah. Ibrani 5 ayat 7 berkata seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ya, ini maksudnya Yesus, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Penulis kitab Ibrani sadar betul bahwa Yesus sangat antusias dalam menyampaikannya doa. Ya.
jujur, dengan gairah, dengan konsisten, pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan doa kita. Ya, ingat, tujuannya bukan untuk mengambil profit. Ya, tujuannya bukan untuk mendapatkan semua yang kita mau. Tujuannya bukan untuk supaya diri kita mendapat semua materi yang ada di dunia ini yang kita mau. Dan seringkali fokus kita ukurannya adalah di sana. Hati-hati teman-teman. No, janganlah bersikap bertransaksi sama Tuhan. Janganlah berbisnis sama Tuhan. Tapi pastikan justru kita hanya mau membangun relasi sama Tuhan dan kita mau menghormati Tuhan dengan cara yang aktif, yaitu membangun kehidupan doa kita. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 12 berkata seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Jadi dalam kondisi apapun, hal ini jangan ditawar teman-teman. Jangan ditawar. Tetaplah berkomunikasi sama Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Walaupun teman-teman dalam keadaan kesesakan, bersabarlah. Ya, firman Tuhan berkata sabarlah dalam kesesakan. Dan berpengharapanlah sama Dia dalam postur bersukacita. Dalam postur bersukacita. So, every moment becomes an opportunity to pray. Justru dalam segala momen, jadikan itu sebuah kesempatan untuk kita bisa berdoa. Ingat selalu Tuhan. Ingat selalu akan Tuhan. Ya, itu justru menunjukkan dan membangun kecintaan kita akan Tuhan. Ya, hubungan yang sudah lama mungkin tidak ada gimana perasaannya ya. Contoh kayak gue sama istri, hubungan gue sudah lama nih sama istri. Gue nggak ada sih perasaan yang terlalu bergelora, tapi ada rasa percaya. Dan mungkin kita ngerasa sudah lama ikut Tuhan, sudah lama di gereja, sudah lama aktif di gereja. Dan tidak ada rasa bergelora itu. Tapi berharap kita tetap ada rasa percaya. Ya, hubungan yang sudah lama dalam mempertahankan hubungan butuh kesengajaan untuk terus berkomunikasi secara reguler, konstan, dan jujur. Dan ketika kita komunikasi, jangan hilangkan yang namanya passion, antusias. Menganggap bahwa orang ini adalah orang yang penting. Pribadi ini adalah pribadi yang penting. Ya, sama kalau dikaitkan dengan hubungan gue dengan pasangan. Sama, gue sudah 11 tahun berhubungan. Ya, gue tetap membangun yang namanya komunikasi dengan aktif dengan dia, dengan jujur dengan dia. Dan seringkali kita juga memaksa diri dengan sengaja untuk membangun sebuah momen yang penuh passion, penuh antusias atas hubungan ini. Ya. So, maka dari itu, yuk ambil keputusan sama-sama untuk membangun disiplin dan membangun kehidupan doa bersama dia. Demi sebuah relasi dengan dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami kembali diingatkan untuk membangun kehidupan doa kami, ngecek kehidupan doa kami. Temukan diri kami Tuhan, bahwa kami peduli atas hubungan kami dengan Engkau, peduli atas hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, biar kami ditemukan bahwa kami mencintai Engkau, bahwa kami mau Tuhan membangun kehidupan doa yang benar dengan Tuhan, demi terus mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menghargai Engkau, kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat semua teman-teman yang mendengarkan video ini, supaya semua yang mendengarnya bisa menemukan kembali antusias untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. See you next time, God bless you.